Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pertemuan ketiga, masih dalam kitab Tamhid lil Falsafah karya Dr. Muhammad Hamdi Zakzub, salah satu filosof terkemuka abad ini. Wazir, Ni'mal Wazir al-Filosof, seperti itu ungkapannya. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang berpikir secara bebas. Filsafat itu adalah yakumu ala asas al-fikru al-hur. Tafalsuf, terus kita tidak boleh menerima sesuatu dengan cara yang dogmatis, tidak boleh seperti itu, akan tapi kita menggunakan pisau bedah kita, pisau logika kita, mantik kita, ya. Berarti harus mempelajari ilmu mantik, ya gitu. Baik itu mantik kodim ataupun mantik hadis, nanti mungkin bisa dicari kalau belum saatnya kita jelaskan di sini. Berarti kita harus menggunakan pisau bedah kita, baik dari mantik hadis ataupun mantik kodim kita, gitu. Bagaimana kita ya dalam menanggapi permasalahan ini. Kemudian selanjutnya kita di sini nanti akan lebih banyak membacakan makalah daripada sebagian ulama tentang aktivitas berpikir atau aktivitas berfilsafat ini itu bagaimana ini. Kita nanti di sini akan menyimak atau membaca pemikiran atau makalah daripada Ghazali dan juga makalah daripada Descartes. Kenapa sih dua orang ini itu sering kali dijajarkan gitu ya? Ada Ghazali, ada Descartes, itu sering dijajarkan itu kenapa? Karena memang keduanya itu mempunyai manhaj yang mirip, manhaj dalam pemikiran yang mirip. Dari Ghazali dan juga dari Descartes itu mempunyai manhaj pemikiran yang mirip. Walaupun jarak antara keduanya, ini yang unik, walaupun jarak antara keduanya ini jauh. Jadi Ghazali lahir tahun berapa, Descartes tahun berapa, akan tetapi ini jarak pemikiran yang jauh ini tidak membuat untuk pemikiran mereka itu berbeda. Ini yang unik. Ternyata setelah diteliti dalam salah satu bukunya Imam Ghazali itu ada tulisan Descartes. Ya, ini ditemukan oleh salah seorang pelajar atau salah seorang peneliti, ada tulisan Descartes, ini penting, ini ditambahkan ke manhaj saya. Nah, ini perlu dicari ini. Dalam arti apa? Apakah di sini ada unsur plagiatisme atau bagaimana? Ini belum bisa dipastikan, ya. Yang jelas ini adalah sesuatu kabar yang masyhur. Silakan Anda cari apakah ini ada unsur plagiatisme atau tidak. Karena gini, karena biasanya kan kita yang dituduh gitu ya, dalam arti pihak Islam yang dituduh Islam mengadopsi pemikiran Barat, kedokteran nyontek Barat, filsafat nyontek Barat, mantik nyontek Barat, nyontek Yunani, ya, seperti itu kan tuduhannya kan seperti itu. Lah kan tetapi ini unik di sini. Sekarang kita bisa balik lagi, kita tanya mereka, emang benar gitu? Coba Descartes itu gimana? Dalam salah satu kitabnya itu kok ada dalam satu bukunya ya, dalam satu bukunya Ghazali itu ada tulisan tangan Descartes yang ditemukan, ini ditambahkan ke manhaj saya. Lah ini perlu dicari. Nah, makanya Dr. Muhammad Hamdi Zakzub itu sampai mempunyai sebuah karangan kitab lagi selain Tamhid lil Falsafah. Beliau ulama yang cukup produktif ya. Itu adalah muqaranah manhaj bainal Ghazali wa Descartes gitu. Muqaranah manhaj bainal Ghazali wa Descartes. Jadi nanti ada muqaranah manhaj. Nah, ini itu pemikiran itu seperti itu. Jadi jangan cuma kita mendengar kabar, oh berarti Descartes nyontek Ghazali. Tidak, tapi kita buktikan dulu. Ini aktivitas pemikiran itu seperti itu. Kita buktikan dulu, kita muqaranahkan apakah benar seperti itu. Apakah benar ini nadanya sama, atau katakanlah kalau lagu ini notnya sama, terus liriknya sama atau bagaimana, apakah benar seperti itu. Nah, kita baca ya. Ini artinya apa? Maksud saya kenapa saya menguraikan seperti ini itu artinya apa? Kita jangan mudah untuk gampang termakan sebuah pemikiran ada yang namanya itu taksir wa ta'asur. Taksir wa ta'asur itu artinya ketika ada orang dulu yang mengatakan seperti ini, katakanlah mengatakan hukum A ini adalah halal katakanlah, terus kemudian orang selanjutnya mengatakan sama, itu berarti berarti itu nyontek itu. Tidak harus, tidak bisa seperti itu.
Nah, ini harus kita buktikan dulu. Harus ada muqaranah manhaj bainahuma. Seperti yang jadi unik. Jadi nyontek, ini pemikirannya nyontek, ini pemikirannya nyontek. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Akan tetapi harus dimuqaranahkan dulu, dikasih sebuah perbandingan, dikaji dulu secara ilmiah itu bagaimana. Jangan tergesa-gesa gitu ya. Artinya jangan tergesa-gesa ketika kita menanggapi suatu pemikiran yang mirip. Bisa jadi itu hanya mirip di kulitnya saja. Makanya metodologi ini tidak disukai karena apa? Karena kebanyakan mereka itu hanya melihat metodologi taksir wa ta'assur hanya melihat secara kulitnya saja, tidak melihat secara lebih dalam. Nah, ulama yang tidak menyukai metode taksir wa ta'assur ini lebih menggantinya dengan apa? Mengganti dengan metodologi istifsar. Jadi lebih menguraikan, lebih menjelaskan satu pemikiran, dijelaskan secara detail-detailnya dulu. Secara detail, ada unsur muqaranah seperti itu, ada unsur perbandingan yang secara detail. Nah, itu lebih suka hal yang seperti itu. Jadi kalau kita cuma masalahnya gini, kalau kita mengatakan ini ikut ini nih, berarti nanti seakan-akan kita membaca Ghazali atau kita membaca Dekrat itu berarti mewakili pemikiran Ghazali, atau kita membaca Dekrat itu membaca Ghazali itu nanti paling Dekrat sama. Nanti kita itu problematika itu kan jadi seperti itu. Padahal tidak. Makanya yang lebih tepat daripada metode taksir wa ta'assur itu adalah metodologi istifsar. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung baca saja. Wal haqiqah au bimana adak ma'rifatul haqiqah minal umur allati la yumkinu an tu'khadha taqlidan anil akharin li anna hadza yakni anal muqallid yulghi aqlahu wa fikrahu wa yakni fi nihayah aidan annahu yatanazalu an insaniyatihi. Nah, ini kata-kata yang sensitif ya. Mungkin tidak semua orang mampu untuk mendengarnya. Ini dikatakan di sini anal muqallid yulghi aqlahu wa fikrahu. Seorang muqallid, seorang yang cuma ikut-ikutan saja, itu yulghi aqlahu, akalnya itu kayak nggak digunakan gitu ya. Wa yakni fi nihayah aidan annahu yatanazalu an insaniyatihi. Akhirnya kita bisa mengatakannya juga bahwa dia itu turun derajat kemanusiaannya. Dia tidak menjadi manusia yang secara hakiki ketika dia menjadi seorang muqallid. Ini pandangan dari pemikiran filsafat ya. Saya di sini tidak menggunakan jadi ketika mempelajari suatu fan ilmu, jangan Anda bandingkan dengan fan ilmu yang lain. Katakanlah gini, ini muqallid di sini jangan terus muqallid fikih ini gimana nih statusnya gitu. Jangan, itu udah fikih itu satu ilmu tersendiri, dan juga falsafah itu satu ilmu tersendiri. Jadi metodologinya itu adalah berbeda. Metodologi dalam falsafah itu berbeda, dan metodologi dalam fikih dan hasil ijtihad yang ada di dalamnya, aktivitas keilmuan yang ada di dalamnya itu berbeda dengan yang ada dalam falsafah. Jangan terus mengartikan, jangan terjebak dengan kata gitu ya. Kata muqallid bagi mungkin, ini muqallid, ini kalau dalam fikih kita kan muqallid semua gitu. Kita muqallid Imam Syafi'i, atau ada yang muqallid Imam Abu Hanifah, muqallid Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu jadi jangan jadikan terjebak dengan kata-kata muqallid. Ini beda. Jadi muqallid pengertian jangan yang ada dalam fikih jangan diterapkan di dalam falsafah. Ini beda. Dalam arti apa? Di sini kita muqallid di sini dalam pemikiran dalam arti falsafah ini bukan kok berarti udah nggak usah kita jadi muqallid. Kita tuh bebas mikir mazhab apa saja. La mazhabalana. Tidak. Sama sekali falsafah tidak mengatakan atau menjuruskan orang untuk menuju ke arah situ, itu tidak. Tidak seperti itu. Justru apa? Di sini kita itu untuk mempelajari semua apapun pemikiran itu dengan kita itu kritis, dengan kita itu muqaranah, katakanlah kita itu mempelajari suatu fan ilmu fikih, katakanlah kita jangan cukup dengan misalkan fatul qorib diulang-ulang sampai sepuh, fatul qorib terus
Ya harus ada mukorona, harus ada naik level, naik tingkatan, naik seperti itu. Jangan cuma kita mungkin mukolit dasar yang mukolit A, nggak mau naik ke level 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa, nggak mau naik kelas lah. Itu yang jadi masalah. Itu yang di sini dikatakan sebagai yatanazalu an insaniyatihi. Yaqulu al-Imam Al-Ghazali. Ini Imam Ghazali yang bilang ya. Yaqulu al-Imam Al-Ghazali, fa'lam ya akhi, annaka mata kunta zahiban ila ta'arufil haq birijal min ghairi an tattakila ala basiratika faqad dalla sa'yuk. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa ketika kamu mengukur sebuah kebenaran dengan timbangan atau neraca orangnya, katakanlah ini yang ngomong ini siapa ini, Bill Gates, yang ngomong ini Bill Gates nih, wah ini pasti benar. Loh tidak, jangan mengukur kebenaran daripada orangnya, jangan. Akan tetapi mengukur kebenaran itu ya dari perkataannya, kita buktikan perkataannya benar atau tidak. Jangan silau dengan orang tokoh, itu jangan. Akan tetapi kita ukur kebenaran itu daripada omongannya ya. Jangan ukur kebenaran daripada tokohnya, itu kata daripada Imam Ghazali. Faqad dalla sa'yuk. Ketika kamu melakukan kebenaran atau mengukur sebuah kebenaran, menimbang sebuah kebenaran itu dilihat daripada dilihat daripada orangnya, itu faqad dalla sa'yuk, maka jalan kamu itu telah sesat. Ini kata Imam Ghazali loh, bukan kata saya. Lah terus kalau belum sanggup itu bagaimana? Kalau belum sanggup seperti itu, ya. Nah ini pertanyaan. Kalau belum sanggup mengkritisi itu bagaimana? Alangkah baiknya itu bagaimana? Oke, memang sifat kritis ini adalah sifat yang tidak bisa untuk dimiliki oleh semua orang. Filsafat pun mengakui itu. Karena apa? Karena nalar berpikir seseorang dalam kacamata filsafat itu pun mempunyai tingkatan-tingkatan masing-masing. Ketika belum mencapai tingkatannya, itu pun belum boleh untuk melakukan. Akan tetapi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan nalar kritis kita. Boleh, maksudnya kita tetap pelihara nalar kritis kita untuk taroki. Kita asah untuk bisa naik. Kita asah lagi untuk naik, kita asah terus, bisa. Kalau kita sudah mencapai tingkatannya, sudah mencapai waktunya, kita nanti akan bisa. Jadi semuanya itu ada waktunya. Itu pun filsafat itu pun mengakui. Jadi jangan salah, ya. Ketika saya bilang seperti itu jangan salah. Itu ada tingkatannya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Itu nanti akan kita temui dalam bahasan-bahasan yang selanjutnya. Makanya ini penting. Penting karena apa? Tamhid atau pendahuluan ini penting untuk dikaji dulu sebelum kita untuk mempelajari filsafat yang lebih jauh lagi, supaya kita itu lebih jelas dalam mempelajari falsafah nanti. Fa innal alim minar rijal innama huwa kasyamsi au kasiraji yu'ti ad-daw. Tuh. Kalau seorang yang alim, seorang yang ahli itu bagaikan matahari atau bagaikan lentera, yu'ti ad-daw, yang memberikan cahaya. Sumangzur bibasorika fa in kunta a'ma fama yuhni anka asiraj wasams. Kemudian lihat dengan matamu. Ketika matamu itu buta, maka apa faedahnya daripada lampu, daripada matahari? Itu enggak ada faedahnya. Jadi apa? Kita itu tetap harus menggunakan cahaya, ya, cahaya yang diberikan oleh matahari, cahaya yang diberikan oleh lampu, kita gunakan itu sebagai pemberi jalan, atau katakanlah sebuah lampu untuk menerangi jalan kita, untuk kita itu nanti akan pergi kemana. Faman awwala ala taklid halakan mutlaqon. Ini orang yang taklid nanti halakan mutlaqon. Ini Imam Ghazali mengatakan sebagai seorang filosof. Orang filosof itu mengatakannya seperti itu. Kalau orang fikih beda lagi. Ya kalau belum bisa taklid dulu, kan seperti itu. Tapi kalau ketika kapasitasnya Imam Ghazali berbicara sebagai seorang filosof, maka mengatakan sebagai orang yang taklid halakan mutlaqon. Ini ketika menjadi seorang filosof. Kama yushbihu dikrat
al insan alladzi la yatafalsaf bi insanin yastakhdimu ainahu indal masyi bal yaghmidu ainahu wa yastarshidu bisahsin akhar. Menurut René Descartes itu mengatakan bahwa ketika seorang manusia yang tidak menggunakan akalnya itu bagaikan orang yang memejamkan matanya ketika itu berjalan dan bahkan memilih untuk minta tolong kepada orang lain untuk berjalan. Nah ini problematika, dia nggak mau menggunakan fitrahnya, fitrah yang diberikan kepada Allah kepadanya untuk digunakan sebagai penuntun dia untuk mencari hidayah atau mencari sebuah hakikat tentang sebuah keberadaan yang sesungguhnya. Ya sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.